Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zailfana dari kelas 12 IPS 2 akan menyampaikan materi tentang organisasi regional dan global. Yang pertama adalah organisasi kawasan atau organisasi regional. Adalah organisasi internasional yang beranggotakan beberapa negara dan mencakup badan geopolitik yang operasinya tidak memandang batas negara atau bangsa. Keanggotaannya ditentukan oleh batas geografi tertentu seperti benua atau batas geopolitik seperti blok. NATO. Latar belakang. Awalnya, NATO dibentuk untuk menekan pengaruh ideologi komunis dari Uni Soviet dengan aliansi saingannya, yaitu Pakta Warsawa pada era Perang Dingin. NATO didirikan pada 4 April 1949. Saat itu, organisasi ini berupaya menghalau serangan Uni Soviet terhadap negara non-komunis di wilayah Eropa Barat. Melalui kesepakatan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington, NATO mencakup 27 negara di benua Eropa, 2 negara kawasan Amerika Utara, dan 1 negara Eurasia. NATO merupakan organisasi regional karena organisasi militer ini didirikan berdasarkan wilayah negara yang berdekatan. Kegunaan dari NATO adalah untuk menciptakan situasi aman serta damai di kawasan Amerika Utara dari berbagai pengaruh komunisme agar dapat berperan aktif menjaga perdamaian dunia. Anggotanya adalah sebagai berikut. Tujuan NATO ini dibentuk untuk mempertahankan Eropa Barat dari kemungkinan invasi Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Pengaruh NATO terhadap Indonesia adalah untuk mendapatkan bantuan serta kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan dan kerjasama bilateral dengan anggota NATO. SEATO. Setelah Perang Dunia II, terjadi Perang Dingin di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing untuk menyebarkan pengaruh ke seluruh dunia. Oleh karena itu, Amerika Serikat membentuk SEATO untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. SEATO dibentuk pada pertemuan Mitra Perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. SEATO juga merupakan organisasi regional. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk mencegah berkembangnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Ada pula negara-negara yang menjadi anggota dari SEATO adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Thailand, Filipina, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Pengaruh SEATO terhadap Indonesia ialah berada di bidang militer yaitu pertahanan dan keamanan. Pakta Warsawa. Pembentukan Pakta Warsawa dilatar belakangi oleh kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur atas keberadaan NATO. Pakta Warsawa ditandatangani di Warsawa, Polandia pada 14 Mei 1955. Pembentukan Pakta Warsawa pada awalnya digagas oleh Perdana Menteri Uni Soviet bernama Nikita Khrushchev. Kegunaan Pakta Warsawa adalah untuk mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO. Anggotanya antara lain Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Romania, dan Uni Soviet. Salah satu pengaruh Pakta Warsawa bagi Indonesia adalah ketika terjadi perebutan Irian Barat pada tahun 1962. SENTO. Latar belakang berdirinya organisasi SENTO tidak terlepas dari keadaan dalam sistem dunia internasional yang bipolar pada saat itu. Terdapat 2 polar utama dalam sistem dunia internasional yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua polar utama tersebut bersaing untuk berebut pengaruh atas negara lain. Keduanya saling berusaha mempengaruhi negara-negara lain agar mau bergabung dan bekerja sama dalam bidang dengan mereka. Tujuan dibentuknya organisasi SENTO adalah untuk membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah. Pengaruh SENTO bagi Indonesia adalah agar dapat memberi bantuan dan melindungi Indonesia dengan cara mengirimkan bantuan berupa bahan makanan, tentara, maupun persenjataan. ANZUS. Pendirian ANZUS berawal dari keinginan Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh politik dan militernya di kawasan Pasifik. ANZUS dibentuk pada 1 September
1951. Organisasi ini merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Selain sebagai usaha untuk membendung komunis, tujuan penting dari ANZUS adalah menjaga wilayah teritorial masing-masing negara anggota dari kemungkinan ancaman luar yang bisa muncul. Pengaruh ANZUS terhadap Indonesia ada 3. Yang pertama, bantuan terhadap masalah Timur Timur. Dukungan dari berbagai negara untuk melawan perkembangan komunisme. Mencegah terjadinya agresi di Indonesia maupun negara lain yang berada di kawasan Pasifik. SAARC. Latar belakang berdirinya organisasi ini adalah keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. SAF, Asian Association for Regional Cooperation, atau disingkat SAARC, adalah asosiasi negara Asia Selatan yang dibentuk pada 8 Desember 1985. Organisasi ini dicetuskan oleh Presiden Bangladesh Ziaur Rahman dengan sekretariat terletak di Kathmandu, Nepal. Kegunaan dari organisasi ini adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan ekonomi yang dialami oleh negara-negara anggotanya. Dengan demikian, anggota SAARC adalah Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. Tujuan SAARC adalah untuk menumbuhkan kerjasama regional di kawasan Asia Selatan serta menumbuhkan solidaritas dari negara-negara tersebut. Walaupun Indonesia tidak termasuk dalam anggota, tetapi SAARC memiliki pengaruh bagi Indonesia. Jika Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa negara anggota SAARC, yaitu Indonesia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri karena menjalin kerjasama dengan berbagai negara anggota. MEE, atau Masyarakat Ekonomi Eropa. MEE dibentuk atas dasar kondisi ekonomi dan politik negara Eropa pasca Perang Dunia II. Organisasi ini dibentuk melalui Perjanjian Roma pada tahun 1957. Setelah Uni Eropa dibentuk tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi Masyarakat Eropa atau EC. MEE merupakan organisasi pertahanan, ekonomi, dan politik. Kegunaan dari MEE adalah untuk menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa. Anggotanya terdiri dari 27 negara. Tujuan MEE: memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Dengan adanya organisasi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk diekspor ke dalam kawasan Uni Eropa melalui Uni Eropa maupun sebaliknya. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di antara kedua belah pihak. APEC. Lahirnya APEC diawali dengan adanya pertemuan multilateral para pemimpin di Canberra, Australia pada tahun 1989. Saat itu, Perdana Menteri Australia Bob Hawke melontarkan gagasan perlu dibentuknya sebuah forum yang kemudian diberi nama APEC. Para pemimpin saat itu melakukan perundingan dan sepakat untuk mendeklarasikan berdirinya APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Kegunaan APEC adalah untuk membangun kerjasama ekonomi. Negara anggotanya adalah sebagai berikut. Tujuan dibentuknya organisasi APEC ini adalah untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan memberikan fokus kerjasama di bidang ekonomi. Pengaruh APEC terhadap hukum Indonesia tentu sangat positif karena APEC didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan. AFTA. Semangat lahirnya organisasi ini berasal dari upaya negara anggota ASEAN untuk mencapai tujuan menciptakan pasar regional, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menarik investasi asing juga menjadi pusat produksi pasar dunia di kawasan regional ASEAN. AFTA dibentuk saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada 1992. Harapannya, peningkatan daya saing ekonomi
dan ASEAN sebagai basis produksi dunia dapat dicapai dalam waktu 15 tahun, yakni sejak 1993 hingga 2008. Kegunaan AFTA adalah membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Negara yang tergabung dalam organisasi ini adalah Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Tujuan AFTA adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produknya memiliki daya saing kuat di pasar global. Bagi Indonesia, kerjasama AFTA merupakan peluang yang sangat terbuka untuk kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini menjadi komoditas terbesar yang dihasilkan Indonesia dan dapat bersaing secara kompetitif pada pasar regional. AFTA. Latar belakang terbentuknya AFTA adalah berawal dari keinginan negara-negara ASEAN dan Cina untuk melakukan kerjasama dalam sektor perdagangan demi pertumbuhan ekonomi. AFTA secara resmi terbentuk setelah penandatanganan perjanjian Cina-ASEAN Free Trade Area pada KTT ASEAN tahun 2007 di Filipina. Meskipun AFTA telah terbentuk pada tahun 2007, realisasi pelaksanaan perjanjian baru dimulai pada awal tahun 2010. Kegunaannya adalah untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif. Peningkatan akses pasar jasa, peraturan, dan ketentuan investasi. Pada awal pembentukannya, AFTA memiliki 7 negara anggota, yaitu Malaysia, Filipina, Cina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Pada tahun 2012, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja baru mulai bergabung dengan AFTA. Tujuan AFTA untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan. Dampak positif dari AFTA untuk Indonesia adalah harga produk barang dan jasa semakin murah karena penghapusan bea masuk. NAFTA. Pembentukan NAFTA dilatar belakangi oleh dua hal khusus, yaitu krisis ekonomi Meksiko dan adanya kebijakan Presiden Amerika Serikat. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang beranggotakan 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang dibentuk pada tahun 1990. NAFTA dibentuk untuk menggantikan USFTA yang sebelumnya dibentuk oleh Amerika Serikat dan Kanada. Kegunaan NAFTA adalah untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan. NAFTA beranggotakan 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuan NAFTA adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota dan mengatur keseimbangan ekspor dan impor antar anggota. Dampak positif yang dirasakan adalah memperbesar jangkauan pasar ekspor Indonesia secara global, terutama di negara-negara NAFTA. Selain itu, melalui kebijakan perdagangan bebas, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke organisasi global. Organisasi global merupakan organisasi yang terbentuk dari gabungan beberapa negara di dunia atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai persetujuan. OPEC. Latar belakang berdirinya OPEC dipicu oleh adanya keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional yakni The Seven Sisters pada 1959 sampai 1960. Pada 1959, harga minyak dunia mengalami penurunan ekstrim akibat monopoli yang dilakukan oleh perusahaan minyak raksasa dunia. Perusahaan itu berasal dari negara-negara maju seperti Inggris, Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman Barat. The Seven Mayors menguasai industri minyak dan menetapkan harga minyak di pasar internasional
secara sepihak tanpa memerdulikan usulan dari negara lain. Kondisi ini membuat negara-negara pengekspor minyak tidak bisa tinggal diam, mereka harus bertindak guna mengatasi hal tersebut. Akhirnya, didirikanlah OPEC yang pada saat itu beranggotakan 5 negara produsen terbesar minyak dunia yaitu Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Barulah disusul negara-negara lain termasuk Indonesia. Kegunaan dari OPEC ini adalah menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi. Hingga saat ini, terdapat 13 negara anggota OPEC yang aktif. Tujuan OPEC adalah menentukan kebijakan harga dan jumlah produksi minyak bumi di pasar internasional secara kolektif. Dan pengaruh OPEC bagi Indonesia adalah Indonesia dapat kepastian impor minyak dari negara produsen besar seperti Arab Saudi. GATT. Latar belakang terbentuknya GATT adalah terbentuknya suatu perjanjian internasional multilateral yang mengatur perdagangan bebas terkait pembatasan ekspor dan impor. GATT terbentuk setelah Perang Dunia II berakhir. Keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang kacau mendorong negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis dalam negeri. Selain itu, latar belakang pembentukan GATT juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. GATT secara resmi dibentuk melalui kesepakatan 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Hingga tahun 1994, GATT memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128. GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional. Pada waktu didirikan, GATT beranggota 23 negara, tetapi pada masa sidang terakhir di Marrakesh pada 5 April 1994, jumlah negara penandatangan sebanyak 115. Tujuan dan pengaruh. Dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil, dan menstabilkan sistem perdagangan internasional dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Pengaruh GATT bagi Indonesia adalah dapat meningkatkan keuangan negara, meningkatkan daya saing negara, meningkatkan investasi negara. WTO. Pembentukan organisasi perdagangan dunia ini dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia II. Perekonomian dunia hancur pada waktu itu, karena perang melibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang. Sejarah WTO. WTO berdiri pada 1 Januari 1995. Namun, sejarah WTO sudah ada jauh sebelum itu. WTO merupakan penerus dari General Agreement of Tariff and Trade atau GATT yang dibuat pada 1947. Pendirian WTO berasal dari negosiasi Uruguay Round atau putaran Uruguay pada 1986 sampai 1994 dan perundingan antar negara GATT. Pada 1 Januari 1995, WTO resmi berdiri. Lahirnya WTO sekaligus menandai reformasi perdagangan internasional terbesar sejak Perang Dunia II loh. Ada 3 fungsi WTO bagi negara berkembang. Pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan. Kedua, sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan. Ketiga, sebagai suatu pengadilan internasional. Pada awal terbentuk, jumlah anggota WTO adalah sebanyak 154 negara. Pada tahun 2020,
Anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Tujuan WTO yang cukup penting yaitu membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir menjalani kegiatannya. Tujuannya yakni memastikan perdagangan mengalir mulus, dapat diprediksi, dan sebebas mungkin. Dampak positif dari WTO bagi Indonesia salah satunya yaitu negara mendapatkan proteksi dari potensi ketidakadilan perdagangan hingga terjadinya diskriminasi kebijakan. Di sisi lain, dampak negatif dari WTO adalah terlibatnya perusahaan asing hingga tahap penguasai pada sektor perdagangan pokok Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.